Contoh aja di sekalian pengarang Arab. Nah sekarang kita ke Arab nih, barangkali Islam Arab, Islam Indonesia kita kasih semuanya. Nih di dalam kitab I'anatul Talibin soal masalah tahlilan tes saya bacakan dikit ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan ya, apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam video tersebut Ustaz Zainal mengatakan bahwasanya tahlilan yang ada di tradisi kita itu dikatakan sebagai bid'ah mungkaroh berlandaskan ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syantah. Setelah saya lihat dan saya perhatikan, Ustaz Zainal ini keliru di dalam memasukkan tahlilan terhadap ibarat tersebut. Dan kekeliruannya itu bukan hanya di sisi tersebut, akan tapi juga dalam sisi Ustaz Zainal ini baca ibaratnya itu hanya sepotong-sepotong. Karena baca ibaratnya sepotong-sepotong, maka pemahamannya itu keliru Ustaz Zainal ini. Kita akan buktikan bahwasanya Ustaz Zainal ini keliru di dalam memahami ibarat tersebut, yaitu di dalam ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syantah. Kami sebagai anak pondok sudah biasa membaca ibarat itu. Kami sudah biasa mendengar ibarat itu. Ibarat itu sebenarnya adalah kasusnya dari sebuah pertanyaan di atasnya itu ada, kemudian muncullah jawaban tersebut. Dan ketika tradisi tahlilan dimasukkan dalam ibarat tersebut, sehingga semua rentetan acara dan tahlilan itu dikatakan sebagai bid'ah mungkaroh, maka itu adalah salah fatal, atau fatalnya itu sangat parah. Karena memang tradisi tahlilan yang ada di masyarakat kita itu bukan hanya beri makanannya saja, akan tetapi juga acara ya baca doanya, acara baca Al-Qur'annya. Sehingga kalau dimasukkan dalam ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin, maka itu keliru. Karena di dalam kitab I'anah ini hanya menyikapi memberi makanannya saja, tidak yang lainnya. Jadi keliru ketika tidak permasalahan ini tidak ada dalam kasus tersebut, dimasukkan ke dalam kasus tersebut. Saya akan buktikan kekeliruannya beliau di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam pemahamannya. Kita akan baca lagi ibaratnya ini, istilahnya itu kita bacakan secara lengkap takbirnya, kemudian kita simpulkan. Nanti kita akan menemukan kesimpulan Ustaz Zainal ini keliru di dalam memahami ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syantah. Ibarat tersebut berangkat dari sebuah pertanyaan atau deskripsi yang ada di ibarat di atasnya. Saya akan bacakan. Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhum lil anami madal ayami. Fil urfil khasi fi baldatin liman biha minal ashkhasi. Anna syakhsa إذا انتقل إلى دار الجزاء وحضر معارفه وجيرانه العزاء جرى العرف بأنهم ينتظرون الطعام ومن غلبة الحياء على أهل الميت يتكلفون التكلف التام ويهيئون لهم أطعمة عديدة ويحضرونها لهم بالمشقة الشديدة. Ini deskripsi masalahnya kalau kita artikan begini. Ini ada seorang yang bertanya kepada mufti yang ada di negara haram ketika itu. Syekh, bagaimana tentang masalah adat yang terjadi di satu negara, yaitu ketika seorang meninggal, kemudian ada ma'arif itu orang yang kenal atau sahabatnya ya, sahabat-sahabatnya orang yang meninggal ini, tetangganya itu hadir untuk bertakziah kepada si mayit ini. Kemudian mereka ini tidak pulang sehingga diberi makanan, atau bahasanya yang tadiruna ta'am, menunggu makanan, enggak pulang dulu, nunggu makanan dulu. Ketika mereka enggak pulang nunggu makanan, maka si tuan rumah ini malu untuk tidak memberi makanan, maka bahasanya yatakallafuna takallufat tama. Ini ada keterpaksaan bagi si tuan rumah. Kemudian mereka menyiapkan makanan dengan bermacam-macam makanan, atau bahasanya at'aimatan adidatan, beraneka macam makanan yang disiapkan oleh tuan rumah ini kepada orang yang bertakziah tadi, yang enggak pulang nunggu makanan. Sehingga mereka menghadirkan makanan tuan rumah ini wayuhdirunaha lahum bil masyaqqati syadidah. Menyiapkan makan tersebut untuk mendapatkan makanan tersebut dengan masyaqqah syadidah, bisa berhutang atau yang lainnya.
Sehingga ketika kasus ini seperti apa jawabannya nanti di Syekh itu, kalau bahasa kita, kalau seperti ini bagaimana jawabannya Syekh, atau hukumnya bagaimana? Kemudian juga muncul pertanyaan, fahal law arada ra'isul hukami bima lahu min rifqi bir ra'iyati wasyafaqati 'ala al-ahali biman ihadil qadiyati bil kulliyati liya'udu ila tamassuki bis sunnati saniyati al-ma'thurati an khairil bariyati wa ila alaihi rabbiya, wala'alla bacaannya ini wa ila rabbi alaihi salatan wa salaman. Qala isna'u li Ali Ja'farin ta'aman yusabu ala hadal man'il madhkur. Andaikan ada pejabat pemerintah, pejabat daerah, dia membuat kebijakan karena melihat kasihan kepada keluarga si mayit, itu untuk melarang kegiatan tersebut, yaitu acara beri makan setelah orang meninggal, agar mereka kembali kepada sunnah, agar mereka kembali kepada Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, isna'u li Ali Ja'farin ta'aman, buatkanlah makanan buat Ali Ja'far. Apakah kebijakan semacam ini yusabu, diberikan pahala? Ufidu bil jawabi bima huwa manqulun masturun. Alhamdulillahi wahdahu wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalikina nahjahum ba'dahu. Ufidu bil jawab, kalau bahasa kita, tolong jawab Syekh, begitu bahasanya. Kemudian jawabannya dari Syekh tersebut yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Asy'ari dalam kitabnya Iyanul Talibin, na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahli al-mayyiti wa sun'i ta'ami minal bida'il munkarati. Kemudian dijawab, kasus di atas itu ketika dilakukan oleh tuan rumah, maka pekerjaan tersebut termasuk bid'ah yang mungkar. Di satu redaksi dikatakan bid'ah makruhah. Jadi deskripsi masalah tersebut jawabannya adalah termasuk bid'ah mungkar, karena memang rentetan masalahnya itu adalah, pertama, tuan rumah menyiapkan makanan tersebut dengan rasa takalluf, dengan terpaksa, karena si para takziah ini, pentakziah itu nggak pulang nunggu makanan, sehingga mereka harus memberikan makanan, sehingga kalau nggak diberi makanan malu si tuan rumah. Dengan keterpaksaan tersebut memberi makanan, dan si tuan rumah ini ketika memberi makanan itu bil masyaqqah syadidah, dengan susah payah. Perlu diperhatikan oleh teman-teman netizen dan teman-teman Wahabi, di dalam kasus tersebut pentakziah nggak bawa makanan, kemudian si tuan rumah, kalau kita perhatikan dalam redaksi tersebut, tidak punya makanan karena pakai bahasa ihdhar secara bil masyaqqah, dengan susah payah seperti itu. Jika pentakziah nggak bawa makanan, kemudian tuan rumah nggak punya makanan sehingga untuk menghadirkannya dengan masyaqqah yang syadidah, maka pekerjaan tersebut dikatakan sebagai bid'ah yang mungkar, karena hadis Nabi, isna'u li Ja'farin ta'aman, membuatkan makanan kepada orang yang meninggal, bukan orang yang meninggal buat makanan, begitu. Jadi kalau misalnya tidak dalam ranah tersebut, misalnya yang ada di tradisi masyarakat kita, mereka yang bertakziah itu nggak hanya dengan tangan kosong pergi bertakziah terhadap orang-orang yang sudah meninggal, akan tapi mereka bawa makanan juga. Bahkan makanan yang dibawa oleh para pentakziah ini itu melebihi dari biaya yang dikeluarkan selama acara tahlilan itu diadakan. Jadi misalnya biaya tahlilan itu menghabiskan 10 juta. Yang dibawa oleh para pentakziah ini lebih daripada 10 juta. Dan kemudian juga andaikan tidak seperti yang ada di dalam deskripsi masalah, maka tidak bisa dikatakan tradisi tersebut, tradisi beri makanan terhadap orang yang pentakziah itu sebagai bid'ah yang makruhah atau bid'ah yang mustaqbah atau bid'ah yang mungkar. Terbukti dalam kitab Bustanul Akhbar, di sana ada hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna abi mata, sesungguhnya ayah saya sudah meninggal ya Rasulullah, walam yusi, dan dia tidak berwasiat kepadaku, afayanfa'uhu an atasaddaq anhu, apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, na'am, iya wahai sahabatku. Berarti memberikan sedekah, bersedekah makanan kepada pentakziah itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini kalau kita lihat di dalam kitab Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, ini sarahnya Sahih Bukhari. Ini hadis ini dengan redaksi yang berbeda, tapi sama juga diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Ya Rasulullah,
ayahku telah meninggal dan dia meninggalkan harta dan tidak berwasiat kepadaku. Maksudnya berwasiat untuk bersedekah. Fahal yakfi dzalika anhu an atasaddaqah? Qala na'am. Ataukah cukup atau bahasanya itu apakah bermanfaat ya Rasulullah jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, na'am, iya sahabatku, jika kamu bersedekah untuk ayah kamu yang meninggal, kemudian tidak berwasiat untuk mensedekahkan hartanya atau sesuatu untuknya, maka itu tetap bermanfaat baginya. Itu kalau kita pakai bahasa kita seperti itu. Dan dari redaksi hadis tersebut, ulama mengatakan, wa yustafadu minhu anna sadaqata anil mayyiti tajusu wa annahu yantafi'u biha. Dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan atau bisa diambil faedah dari hadis tersebut bahwasanya sedekah untuk mayit itu boleh dan mayit bisa mengambil manfaat dari sedekah tersebut. Jadi di dalam redaksi hadis ini saya pakai hadis, tidak pakai kaul ulama. Nanti teman-teman juga bisa pertimbangkan apa yang saya sampaikan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika tidak dalam keadaan seperti yang ada digambarkan di dalam kitab I'anat Talibin, maka disunnahkan bagi si ahlul mayit untuk memberikan makanan kepada pentakziah, atau istilahnya bersedekah untuk mayit yang sudah meninggal, atau istilahnya memberikan sedekah untuk si mayit. Jadi kalau andaikan ada seseorang yang meninggal, kemudian ahlul mayitnya ini dia adalah orang kaya, ini si mayitnya meninggalkan banyak harta, kemudian si ahlul mayit ini, keluarganya ini mensedekahkan kepada orang-orang yang muntakziah, maka tidak apa-apa seperti itu. Bahkan itu disunnahkan berlandaskan hadis yang ada di dalam kitab Bustanul Akhbar dan juga di dalam kitab hadis Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, Ustadz Zainal ini sudah salah dalam mengarahkan ibarat yang ada di dalam kitab I'anat Talibin karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syatto, bahwasanya ibarat itu diarahkan untuk mengatakan tradisi tahlilan yang ada di Indonesia atau yang sudah mengakar di masyarakat kita itu sebagai bid'ah yang mungkar berlandaskan dalam kitab I'anat Talibin tadi. Yang kedua, Ustadz Zainal ini dalam baca ibarat itu sepotong-sepotong. Ini kelirunya sih menurut saya sih. Teman-teman Wahabi itu kadang ingin membenarkan hujahnya ya, ingin benarkan opininya. Dia memakai ibarat hanya sepotong-sepotong, dalam artian ini bisa dibuat hujah untuk opininya, maka dikeluarkan. Meskipun ibarat ini sebenarnya banyak penafsiran atau memang ada ibarat lain yang terkait dengan ibarat yang dia bacakan. Inilah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh teman-teman Wahabi. Jadi pada video kali ini kita buktikan sekali lagi bahwasanya Ustadz Wahabi ini, salah satu Ustadz Zainal ini sudah salah di dalam mengarahkan ibarat yang ada. Terusnya di dalam kitab I'anat Talibin karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syatto. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Wahabi, juga teman-teman netizen, dan mungkin teman-teman yang mau berkomentar sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Dan kalau ingin menyanggah apa yang saya sampaikan, sanggahlah dengan ibarat, bukan dengan hanya opini sebelaka. Karena opini itu dengan tanpa landasan ibarat atau dengan tanpa landasan dalil itu kurang kuat. Dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.